Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Pak Uswandi, SE, MM, AKT, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi. Di sini, saya Arza Oktarina sebagai pemateri pertama, serta moderator, dan rekan saya Sakti Cantika sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita mulai. File unsur data, atribut, dan elemen-elemen. File unsur data, atribut, dan elemen-elemen. Istilah-istilah file unsur data, atribut, dan elemen digunakan secara bergantian untuk menyebutkan blok data terkecil yang disimpan dan digunakan dalam sistem informasi. File dapat terdiri atas karakter tunggal atau nomor tunggal atau dapat terdiri dari beberapa karakter atau nomor. B. Okuransi data. Struktur catatan memiliki okuransi atau occurrence yang juga disebut instance. Okuransi catatan adalah himpunan spesifik nilai-nilai data untuk catatan. C. Panjang rekod tetap dan variabel. Catatan dalam file dapat memiliki panjang yang tetap atau variabel. Dalam catatan dengan panjang tetap, baik jumlah file maupun panjang ukuran karakter, setiap file adalah tetap. Sebagian besar catatan yang disimpan dalam Direct Access Storage Device atau DASDS adalah catatan panjang tetap. Catatan dengan panjang variabel, lebar file dapat disesuaikan untuk setiap okuransi data. Evolusi dan teknologi basis data. A. Lingkungan mainframe. Pada mulanya, masalah utama berkaitan dengan jumlah file yang besar. B. Sistem manajemen database. Lama-kelamaan, perusahaan menghadapi masalah sistem file sederhana. Kesulitan utama termasuk menemukan file yang tepat untuk informasi yang dibutuhkan, pemborosan karena duplikasi data yang sama dalam file yang berbeda, dan kurangnya standarisasi antar file. C. Layanan informasi online. Salah satu layanan database tersambung online terbesar adalah Dialog, yang sekarang mencakup ratusan database dan ratusan catatan. Banyak perusahaan mengumpulkan informasi dan layanan online yang harus dikaitkan secara sistematis dengan sistem informasi mereka. Evolusi dan teknologi basis data. A. Lingkungan mainframe. Pada mulanya, masalah utama berkaitan dengan jumlah file yang besar. B. Sistem manajemen database. Lama-kelamaan, perusahaan menghadapi masalah sistem file sederhana. Kesulitan utama termasuk menemukan file yang tepat untuk informasi yang dibutuhkan, pemborosan karena duplikasi data yang sama dalam file yang berbeda, dan kurangnya standarisasi antar file. C. Layanan informasi online. Salah satu layanan database tersambung online terbesar adalah Dialog, yang sekarang mencakup ratusan database dan ratusan jutaan catatan. Banyak perusahaan mengumpulkan informasi dari layanan online yang harus dikaitkan secara sistematis dengan sistem informasi mereka. D. Expert system. Sistem ahli atau expert system membantu pengambilan keputusan tingkat tinggi dan telah sukses diterapkan dalam beberapa area seperti pengesahan pemberian pinjaman, penentuan di mana penggalian mineral dilakukan, dan diagnosa pengobatan. E. Pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek meliputi pendefinisian objek-objek dari daftar atau kumpulan informasi yang rumit. F. Sistem hypertext memungkinkan para pemakai untuk mengambil database dengan cara random melalui pemilihan kata-kata kunci. Aplikasi awal hipermedia dalam bisnis sangat berkaitan dengan materi-materi referensi seperti manual kebijakan dan pelatihan. G. Sistem database intelijen merefleksikan kecenderungan penggabungan seluruh teknologi-teknologi terbaru, termasuk yang paling mutakhir, ke dalam satu sistem database. Sistem manajemen basis data dan arsitekturnya. 1. Arsitektur database tingkat konseptual. Sistem manajemen basis data dan arsitekturnya. 1. Arsitektur database tingkat konseptual merupakan kumpulan beragam elemen informasi yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah dipilih. 2. Arsitektur database tingkat logika. Pada bagian ini terdapat 3 jenis struktur data logis dapat digunakan mencapai tujuan, yaitu
hierarkis, jaringan, dan relasional. 3. Arsitektur database tingkat fisik. Berkaitan dengan teknik-teknik implementasi dan isu-isu khusus yang berhubungan dengan metode pengaksesan data. 4. Aspek ekonomis pada tingkat perorganisasian file. Aspek ekonomi pemrosesan file sangat ditentukan oleh A. Rasio aktivitas jumlah catatan-catatan yang diakses dibagi dengan jumlah catatan dalam file. B. Waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan dan penempatan. 5. Arsitektur fisik, perangkat keras, dan waktu respon. Waktu respon dapat menjadi sebuah permasalahan besar pada database besar yang mungkin diakses oleh ratusan atau bahkan ribuan pengguna pada saat yang sama. Jika sistem database dan perangkat keras komputer tidak sesuai dengan permintaan, maka pengguna akan menunggu dengan sia-sia dalam waktu yang lama untuk query mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Septi Cantika. Sistem manajemen database dan database dalam praktik. 1. Apa yang dilakukan sistem manajemen basis data? Perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. 2. Bahasa uraian data merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel atribut, kolom, maupun bahasa-bahasa terhadap suatu atribut dan relasi hubungan antar tabel. 3. Mengapa diperlukan sistem manajemen basis data? Sistem manajemen database memadukan, menstandarisasikan, dan menyediakan pengamanan bagi berbagai aplikasi-aplikasi akuntansi. 4. Dan dokumentasi dan administrasi basis data. Kamus database digunakan tersendiri maupun bersama DBMS untuk menstandarisasikan, mendokumentasikan, mengontrol, dan mengkoordinasikan penggunaan data dalam organisasi. Studi kasus. Studi kasus PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda. 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Berastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo sejak tahun 1998. Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis Grup Danone hasil dari pengembangan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone. PT Aqua Golden Mississippi Tbk menerapkan manajemen data dengan tujuan 1. Menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. 2. Mengembangkan dan mempertahankan sistem efisien untuk membuat, menyimpan, memanfaatkan, memelihara, dan menempatkan informasi firma. 3. Melindungi kepentingan informasi dengan manajemen data, peralatan dengan prosedur. 4. Membantu mendidik pegawai perusahaan dengan metode yang paling efektif untuk mengontrol dan mengolah data perusahaan. A. Field unsur data atribut elemen. Entitas adalah suatu yang dipakai untuk menyimpan informasi, contohnya karyawan, persediaan air mineral, dan rekening pelanggan, serta PT Aqua Golden Mississippi. Atribut adalah elemen yang merupakan bagian dari entiti, contoh alamat pelanggan PT Aqua Golden Mississippi, nama pelanggan, batas kredit, dan lain-lain. Data value adalah kombinasi karakter, huruf, dan angka yang dimiliki makna, contoh kotak pos. 2001, data value alamat atribut PT Aqua Golden Mississippi Entity. Terdapat 3 tingkat arsitektur yang terkait dengan database dan sistem manajemen database PT Aqua Golden Mississippi: tingkat konseptual, tingkat logika, dan tingkat fisik. 1. Arsitektur database tingkat
konseptual. Contohnya adalah database pesanan untuk penjualan di mana database tersebut harus didefinisikan pada tingkat konseptual di mana konteks informasi yang dicakupkan yaitu transaksi penjualan, penerimaan kas dan informasi pelanggan. 2. Arsitektur database tingkat logika. Tugas utama yang dihadapi analis dalam merancang database PT Aqua Golden Mississippi menggunakan 3 atribut untuk pengelolaan data pengorganisasian, yaitu bahasa deskripsi dan bahasa query data. Penutup, kesimpulan. Sistem pemrosesan file manajemen dan data menyediakan informasi akurat dan tepat waktu, mengembangkan dan mempertahankan satu sistem yang efisien untuk membuat, menyimpan, memanfaatkan, memelihara, dan menempatkan informasi firma, melindungi kepentingan informasi firma, dan mendesain dan mengontrol standar yang efektif dan metode evaluasi periodik berkaitan dengan manajemen data, peralatan, dan prosedur, membantu mendidik pegawai perusahaan dengan metode yang paling efektif untuk mengontrol dan mengelola tata perusahaan. Untuk materi pertama telah kami sampaikan, selanjutnya kami akan menuju ke materi kedua. Untuk materi kedua, saya persilakan Septi Cantika. Mengaudit teknologi informasi. Audit teknologi informasi, auditing TI muncul seiring dengan pesatnya teknologi informasi, di mana peranan komputer dalam proses auditing sangat penting. Bahkan sekarang ini mulai dari input, proses, dan output telah banyak yang menggunakan komputer atau sudah tidak manual. Konsep-konsep audit sistem informasi. 1. Audit laporan keuangan merupakan evaluasi suatu entitas untuk memberikan pendapat independen atau pihak ketiga atas laporan keuangannya yang akurat, lengkap, relevan, dan wajar. 2. Mengaudit di sekitar komputer, auditing around komputer pada tahap proses diabaikan. 3. Mengaudit di sekitar komputer, yaitu di mana input, proses, dan output telah menggunakan komputer. Dengan mengaudit komputer kita dalam meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif. 4. Mengaudit dengan komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Teknologi mengaudit sistem informasi. A. Data ujian. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. B. Mengaudit teknologi mengaudit sistem informasi. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. C. Simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, data auditor akan mengirim data atau contoh data tapi dengan sistem simulasi. D. Software audit adalah tinjauan jenis perangkat lunak yang di mana satu atau lebih auditor yang bukan organisasi pengembangan perangkat lunak. E. Rutinitas audit yang tertanam. Rutinitas audit yang tertanam adalah teknologi audit yang mengabaikan modifikasi program untuk tujuan audit. F. Catatan perluasan adalah catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan audit. G. Penelusuran. Penelusuran dalam prosedur audit adalah mengacu pada meminta penjelasan pada klien mengenai beberapa hal yang terkait. H. Tinjauan dari dokumentasi sistem merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan kembali pada dokumen yang ada. I. Bagian alur pengendalian. Bagian alur flowchart adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. J. Mapping. Mapping adalah pemetaan proses yang dapat membantu mendefinisikan urutan aktivitas dalam alur kerja. Jenis dari audit sistem informasi. Pertama, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. 2. Audit pengembangan sistem aplikasi. Audit perangkat lunak aplikasi dilakukan untuk menentukan apakah prosedur dan metode yang ditetapkan
Untuk mengembangkan aplikasi benar-benar diikuti kontrol yang memadai, dibangun ke dalam perangkat lunak aplikasi. 3. Audit pusat jasa komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Studi kasus PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan teknologi informasi atau TI sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi perusahaan, lembaga atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan tujuan mendukung rencana strategi perusahaan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang diinginkan perusahaan. Pengaturan terhadap TI perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur TI disebut sebagai tata kelola TI. Tata kelola TI memerlukan audit yang bertujuan untuk menilai dan memastikan kepatuhan dalam hal pendekatan standar. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah PT Jamkrida Jateng merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan tata kelola TI untuk membantu mewujudkan sasaran dan mencapai tujuan. Penyelesaian tata kelola TI di PT Jamkrida Jateng memanfaatkan audit untuk menilai kapabilitas dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya. Standar audit yang digunakan adalah Framework COBIT 5. COBIT 5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi yang efektif. Domain EDM 04, APO 01, APO 07, BAI 04, DSS 01, DSS 03, dan MEA 01 dipilih berdasarkan prioritas untuk menyelesaikan masalah tata kelola TI di PT Jamkrida Jateng. Terhadap pengukuran tingkat kemampuan COBIT 5 yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata adalah 2, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain tersebut telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya. Kesimpulan, audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sekian presentasi dari kami, semoga kedua materi yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.